Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmayanti dari kelas Manajemen 22 4A. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi berkaitan dengan PPh final. Pajak penghasilan final atau PPh final adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan secara langsung pada penghasilan tertentu yang telah ditentukan dan tidak lagi dikenakan pajak tambahan di masa depan. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai PPh final. Yang pertama, konsep dasar. PPh final dikenakan pada penghasilan tertentu yang sudah ditetapkan sebagai PPh final oleh undang-undang. Artinya, sekali pajak dibayar pada saat penghasilan diterima, tidak perlu lagi membayar pajak tambahan di masa depan. Dan yang kedua, jenis-jenis penghasilan. Beberapa jenis penghasilan yang dapat dikenakan PPh final antara lain: yang pertama, dividen bagi hasil yang diterima dari perseroan terbatas. Yang kedua, royalti dari hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Yang ketiga, hadiah yang diterima dari undian atau sayembara. Yang keempat, penghasilan dari usaha tertentu seperti penghasilan dari usaha rental, komisi agen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif PPh final bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Misalnya, untuk dividen tarifnya adalah 10%, sementara untuk royalti tarifnya adalah 15%. Yang keempat, tidak dapat dikreditkan. Pajak yang sudah dibayar sebagai PPh final tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak penghasilan yang harus dibayar di masa mendatang. Ini berbeda dengan PPh pasal 21 yang dapat dikreditkan terhadap kewajiban pajak pribadi. Yang kelima, kewajiban pelaporan. Wajib pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh final tetap harus melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT tahunan, meskipun mereka tidak lagi harus membayar pajak tambahan atas penghasilan tersebut. Yang keenam, perlakuan khusus. Ada beberapa ketentuan khusus terkait PPh final, seperti perlakuan bagi wajib pajak non-residen dan kewajiban pemotongan PPh oleh pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan. Yang ketujuh, perubahan tarif. Tarif PPh final dapat berubah sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memantau perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan terkait PPh final. PPh final memberikan kepastian kepada wajib pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan tertentu secara langsung pada saat diterimanya penghasilan tersebut. Hal ini membantu mengurangi kompleksitas perhitungan pajak dan memudahkan administrasi pajak bagi wajib pajak yang menerimanya. Yang pertama, tujuan PPh final. Salah satu tujuan utama PPh final adalah untuk meningkatkan kepastian dan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Dengan menetapkan tarif final pada jenis-jenis penghasilan tertentu, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung dan melaporkan pajak tambahan di masa depan, sehingga memudahkan perencanaan keuangan. Yang kedua, pengaturan dalam undang-undang. Pengenaan PPh final diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan PPh final, tarifnya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan PPh final. Yang ketiga, kewajiban dan tanggung jawab. Meskipun PPh final mengenakan pajak secara final pada penerima penghasilan, pihak yang membayar penghasilan tersebut atau pihak yang memberikan dividen, royalti, hadiah, dan lain-lain memiliki kewajiban untuk memotong PPh sesuai dengan tarif yang berlaku sebelum membayarkan penghasilan kepada penerima. Yang keempat, penghasilan kena PPh final. Selain jenis-jenis penghasilan yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti dividen, royalti, dan hadiah, ada juga jenis penghasilan lain yang dapat dikenakan PPh final,
seperti penghasilan dari pekerjaan bebas tertentu, penghasilan dari penjualan tanah atau bangunan, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pembebasan dari pemotongan PPh. Terdapat beberapa kasus di mana penghasilan tertentu tidak dikenakan PPh final atau dapat dibebaskan dari pemotongan PPh. Misalnya, jika ada ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, perbedaan dengan PPh pasal 21. PPh final berbeda dengan PPh pasal 21 dalam hal objek pemotongan dan sifat finalitas pajak. PPh pasal 21 dikenakan pada penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Sedangkan PPh final khusus dikenakan pada jenis-jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan sebagai PPh final. Dengan memahami konsep dan aplikasi PPh final secara lebih mendalam, diharapkan wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.